Lumayan buat cicil perumahan. Nanti untuk mengejar $10 bagi yang sudah monetisasi, insya Allah akan kasih sampaikan cepet banget ya, asal mau berkorban. Ya korbannya tidak merugikan orang lain tentunya. Setelah monetisasi itu untuk mendapat penghasilan itu sungguh sangat berat. Setelah monetisasi mungkin dari 100% itu lebih dari 60% mereka juntai. Mereka gulung tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kak Asik apapun dimanapun, insya Allah ya, pokoknya kita asikin saja pagi ini daripada tidak ngonten. Jadi sambil biasa teman-teman, sambil bekerja kita ya tetap terus berkarya. Masalahnya kemarin 1 minggu Kak Asik tidak ngonten. Dan kebetulan ketemu teman-teman jadi ada inspirasi. Nah ini maknanya kita ya memang harus ngonten, sehingga ngonten itu adalah silaturahmi. Dimana silaturahmi adalah memperpanjang usia. Jadi usia di sini bukan saja hanya umur ya. Tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan rezeki. Dan inspirasi daripada teman-teman itu melalui wasilahnya kita bertemu ya, jadi ada ide konten. Jadi kadang-kadang ini memang sudah nggak aneh lagi ya penyakitnya yang namanya ngonten di YouTube ya. Tidak jauh kemana-mana, berputar-putar hanya di situ saja. Ya seputar subscribe, kemudian jam tayang, kemudian monetisasi. Kadang-kadang teman-teman mengejar monetisasi, wah semangat banget pokoknya, siang dan malam, kadang-kadang lupa tidur. Itu saya dulu sampai sakit ya. Tapi tidak apa-apalah, karena itu adalah menjadi pengalaman, dan pengalaman adalah guru yang paling baik. Bahwa ternyata dulu saya tidak percaya bahwa untuk sebuah kasus, waduh kasus ya, berat banget bahasanya. Kasusnya kasus seperti apa? Ada satu pertanyaan dari teman Kak Asik, bahwa saya Kak Asik nih sudah monetisasi tetapi saya belum menghasilkan. Aduh, pertanyaannya bagus sekali, dan pertanyaan itu adalah sungguh sangat banyak teman-teman yang terjadi hal yang serupa, terjadi hal yang sama, dan itu pula sudah kasih kalami. Nah kan seperti itu. Kemudian menurut orang lain yang pakar, yang ahli, katanya bahwa untuk mengantisipasi ketika kita sudah monetisasi kemudian belum menghasilkan, katanya adalah ada 2 cara, yaitu yang disebutnya adalah scalable channel. Jadi scalable channel itu, kata ahli itu mengatakan bahwa scalable channel itu ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Dan bahasanya itu adalah, kalau menurut Kak Asik, terlalu apa ya? Terlalu sulit untuk diterjemahkan lah, kira-kira seperti itu. Jadi scalable channel yang vertikal dan horizontal itu sebuah channel yang dikembangkan itu mau bagaimana? Dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, apakah kita harus memperbanyak channel? Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah kita harus memperbanyak konten video? Berarti kalau mereka, para pakar itu sudah mengatakan bahwa untuk kita mendapatkan penghasilan setelah monetisasi apabila lambat, maka lakukan adalah perbanyak channel atau perbanyak konten video. Resikonya mungkin kalau memperbanyak channel adalah kita harus membuat channel-channel yang lain. Berarti harus membuat akun-akun yang lain. Berarti kita juga harus mempunyai nomor telepon yang lain. Karena apa harus mempunyai nomor telepon yang lain? Kalau kita membuat akun tanpa menggunakan nomor telepon, itu nanti walaupun akunnya jadi, ya kita tidak akan lama membuat konten video. Itu masalahnya teman-teman, karena memang harus diverifikasi, karena tujuannya tadi itu kan monetisasi. Jadi monetisasi itu tidak lepas dari yang namanya subscribe dan jam tayang, kemudian tidak lepas dari yang namanya verifikasi KTP dan nomor telepon. Ini masalahnya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin memperbanyak channelnya, ya mau tidak mau, yang disediakan adalah harus banyak nomor telepon. Dan nomor telepon itu adalah untuk apa? Untuk sebagai IDK, untuk membedakan dengan akun-akun yang lainnya. Jadi istilah kata bahwa YouTube sayang sama kita, YouTube sayang sama konten kreatornya karena akunnya
jangan sampai dihack sama orang lain. Itu sebetulnya. Makanya verifikasi itu sangat penting sekali. Jadi di samping untuk memperpanjang durasi konten video kita untuk live juga. Jadi tanpa identitas yang terverifikasi oleh YouTube itu sulit sekali untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dalam mengembangkan channel. Itu adalah untuk yang memperbanyak channel. Jadi untuk memperbanyak channel itu ya kelebihannya begitu. Jadi kalau beberapa channel itu, misalnya channel ini adalah channel tentang tutorial, kemudian channel selanjutnya adalah channel tentang vlog, channel selanjutnya adalah misalnya channel tentang teknik, tentang kesehatan, tentang edukasi dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya adalah dengan memperbanyak konten video. Kalau memperbanyak konten video, kan asik rasakan ini adalah sudah dilakukan oleh mayoritas atau oleh sebagian banyak YouTuber atau konten kreator. Karena apa? Yang namanya dalam memperbanyak konten video berarti konsisten. Seperti itu. Kalau konsisten itu berarti bagi mereka yang sudah lama dalam satu tema yang sama adalah mengembangkan konten-konten video yang telah ada sebelumnya. Jadi tidak terlepas dari tema. Kalau misalnya tema memancing, ya memancing. Yang perlu dikembangkannya adalah jangan sampai yang memancing itu hanya memancing doang. Karena memancing itu kan banyak ya propertinya, seperti namanya apa itu, yang tongkatnya itu ya, sticknya itu ya. Kalau orang Sunda bilang itu jejer. Karena saya belum hobi dengan mancing, maka properti itu nggak paham. Kemudian ada juga misalnya epannya. Kalau orang Sunda bilang epan itu pakan ya, pakan untuk ikannya itu. Kemudian lokasi-lokasi memancing, kemudian teknik-teknik memancing. Jadi sebetulnya dalam satu konten video itu yang channelnya satu tema, itu sebetulnya banyak sekali teknik untuk mengembangkannya. Dengan tujuan apa? Agar tidak bosan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi yang Kang Asik lihat, yang Kang Asik alami sendiri, bahwa memang setelah monetisasi itu untuk mendapat penghasilan itu sungguh sangat berat. Karena apa? Biasanya teman-teman begitu menggebu-gebu ingin segera monetisasi, setelah monetisasi mungkin dari 100% itu lebih dari 60% mereka juntai, mereka gulung tikar, dan yang terkenalnya adalah muntaber. Mundur tanpa berita. Itu tadi karena kesal kita mengejar untuk monetisasi. Jadi tidak cukup hanya 1, 2, 3 bulan, akan tetapi harus berbulan-bulan, bahkan harus bertahun-tahun mencapai monetisasi. Dan kecewanya setelah monetisasi, dikiranya mendapat langsung gaji ini rata-rata. Jadi oleh YouTuber pemula dulu ini ya yang saya rasakan, begitu setelah monetisasi bangganya minta ampun gitu ya. Apalagi waktu ingin mengejar $10-nya. Oh berat banget kan seperti itu. Nanti untuk mengejar $10 bagi yang sudah monetisasi, insya Allah akan kasih sampaikan cepet banget ya, asal mau berkorban. Ya korbannya tidak merugikan orang lain tentunya, akan tetapi kita harus paham karena ada keuntungan dan kerugiannya. Tetapi nanti ya di konten video berikutnya. Nah setelah $10 tentunya kan kita akan mendapat pin ya dari Google untuk menyambungkan antara apa yang kita kerjakan di dalam channel kita dalam mengembangkan konten video kita, kemudian difasilitasi oleh AdSense agar iklannya itu menghasilkan. Jadi setelah iklannya itu menghasilkan, tentunya sesuai dengan konten video yang kita suguhkan, maka AdSense adalah memfasilitasi. Kalau memang sudah berjalan, uangnya langsung masuk ke rekening kita, dan di situ kita bisa menikmati atas hasil kerja keras kita, atas mengembangkan hobi kita, hobi yang jadi uang, hobi yang jadi dolar, walaupun sedikit. Ya jangan mengeluh, yang penting kitanya adalah mentalnya kuat, kitanya sabar, karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sehari misalnya 50.000, 40.000, 30.000, kalau sebulan lumayan. Itu adalah dalam satu channel. Kalau channelnya banyak, misalnya 4-5, lumayan buat cicil perumahan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.